Baik, materi perkuliahan kita pada minggu ini yaitu tentang turunan fungsi. Sebelumnya saya review sedikit. Saya gambarkan di sini grafik fungsi ya. Ya. Nah, saya gambarkan grafik fungsi. Nah, ketika kita bicara tema yang pertama yaitu tentang fungsi. Ya, dari awal kita bicara tentang fungsi, kita menentukan di titik berapa misalkan X sama dengan 5, maka nilai fungsinya gitu. Kita tahu nilai fungsinya di sini misalkan 8 ya. Maka kita nulisnya kalau X sama dengan 5, F5, nah itu F5 itu maksudnya adalah nilai fungsinya ya. Sama dengan 8. Gitu kan? Ya, itu fungsi ya. Kemudian kita berikutnya ke materi limit. Limit itu nilai pendekatan. Jadi masing-masing itu sesuai dengan konsepnya. Kalau limit nilai pendekatan artinya kalau kita mau mendekati nilai X sama dengan 5, nah, gitu kan? Nilai X sama dengan 5 baik dari kiri dari kanan, ya kan? Kita cek di kurvanya kan gitu ya. Nih kurvanya dari kiri, ini kurvanya dari kanan. Kita cek nilai Y-nya ya. Nah, nilainya ada nggak? Oh, nilainya ada, berarti dia mempunyai limit. Gitu kan? Ya. Maka kalau kita bicara tentang limit, kita cek tadi dari pendekatannya. Limit X mendekati 5, fx, fx itu fungsinya itu sama dengan 8. Udah ya? Clear ya? Jadi fungsi udah, kemudian limit udah, berikutnya apa? Kontinu ya. Kontinu itu apa? Ngecek di antara fungsi dan limitnya sama atau enggak ya? Fungsi dan limitnya sama nilainya. Nah, contohnya seperti ini. Fungsinya 8 nilainya. Limitnya juga 8. Oh, ternyata sama. Berarti dia kontinu. Ditulisnya, disingkatnya limit X mendekati 5 fx sama dengan F5. Ya, ini sebenarnya gabungan antara fungsi dan limit, disamakan gitu ya. Nah, karena sama, maka pasti dia di sini kontinu ya. Tuh, lihat kontinu kan. Ya, kontinu itu kan secara kurva kita lihat aja ya, terputus atau tidak gitu. Nah, itu ya, clear ya masalah fungsi, limit dan kontinu ya. Bisa secara visual setidaknya bisa dipahami. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke materi terkait turunan. Nah, apa itu turunan? Dianggap sebagai dua masalah dengan satu tema ya. Nah, masalahnya yang pertama adalah gradien garis singgung, yang kedua adalah kecepatan sesaat. Oke. Yang pertama kita bahas gradien garis singgung. Jadi turunan itu sama dengan gradien garis singgung. Nah, sebelum ke gradien garis singgung, saya ingin menjelaskan mengenai gradien dulu. Apa yang dimaksud dengan gradien? Kemiringan garis. Jadi saya punya kurva, misalkan sembarang atau garis saja dulu. Ini punya garis. Nah, kemiringannya, yang dikatakan kemiringannya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Nah, jadi kalau saya buat di sini ada X1, di sini ada X2 kan gitu. Di sini ada Fx1, di sini ada Fx2 atau Y1, Y2. Jadi selisih antara Y dibagi dengan selisih X. Gitu ya. Kemiringan garis. Itu kemiringan garis lo bisa dipahami. Delta Y per delta X. Nah, jadi kalau punya kurva sembarang aja ini ya. Nah, ini namanya kalau kita mau cari kemiringan garisnya ya. Kalau sembarang untuk kurvanya. Kita mau tahu kemiringan garis. Ini hanya garis dasar disebut dengan garis busur. Ya, busur lingkaran, busur kurva. Karena dia ada dua titik.
Kemudian apa yang dimaksud dengan garis singgung? Tadi kita turunan itu adalah masalah yang sama dengan gradien garis singgung. Tadi saya maksudkan gradien garis, belum gradien garis singgung. Kalau garis dia memiliki dua titik seperti ini, ya. Kalau garis singgung cuma satu titik, menyinggung aja dia. Ya, contohnya kalau saya gambarkan di sini lingkaran, yang mana yang disebut dengan garis singgung adalah dia yang menyentuh lingkaran itu hanya satu kali. Ini namanya garis singgung, ya. Ini menyentuh satu kali, yaitu garis singgung juga, ya, garis singgung, ya, gitu ya. Kalau menyentuhnya dua kali seperti ini, namanya bukan garis singgung, yaitu garis busur, ya, garis potong, garis busur. Oke, bisa dibedakan dulu garis potong, garis busur atau garis yang lainnya. Selain garis singgung dia punya dua titik, ya. Sedangkan garis singgung dia hanya satu titik. Jadi kita lihat nah. Yang biru itu namanya adalah kurva. Ya, kurvanya. Kurva apa? Kurva fungsi. Ya, kita namanya kurva fungsi sembarang, ya. Bisa Y sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 5 dan seterusnya. Nah, dia di sana tidak disebutkan. Nah, karena kita sedang membahas tema tentang turunan, yaitu apa? Gradien garis singgung. Nah, kalau gradien garis tadi, kalau gradien garis dia memiliki dua titik, yaitu titik P dan titik Q di situ. Betul ya? Ada gambarnya ya? Ada titik P dan ada titik Q. Itu adalah gradien garis atau kemiringan daripada garis pada umumnya. Nah, sedangkan kalau titiknya hanya satu, maka disebut dengan garis singgung. Jadi ada garis di sini, garis biasa, sedangkan garis singgung itu dia hanya menyentuh minggungnya hanya satu Bagaimana caranya buat titik ini bisa menjadi satu saja? Ya, kalau dua seperti ini dikatakan tadi garis potong, garis busur. Kalau satu garis singgung. Nah, garis singgung itulah yang disebut dengan turunan atau kemiringan daripada gradien garis singgung. Ini dua nih, supaya jadi satu gimana? Didekatkan. Sini didekatkan ke sini. Gimana cara mendekatkannya? Ya kalau pada kurva mah ditarik aja gini. Ya. Kalau ditulis, bagaimana ditulis? Nah, cara menulis mendekatkan itu yang kita gunakan, namanya metode limit, ya. Kalau M tadi gradien delta Y per delta X, ya kan? Kemiringan garisnya. Sekarang saya dekatkan tuh yang garis yang titik Q ke titik P, saya dekatkan. Gimana cara mendekatkan? Saya tulis di sini limit delta X-nya mendekati 0. Delta Y per delta X. Ini kan delta X, ya. Di sini, ya. Di sini kan delta Y, betul ya? Delta Y per delta X. Saya dekatkan delta-nya. Ya. Ketika delta X yang mendekati 0, jadilah awalnya 2 titik, jadi hanya satu titik. Bisa diikuti.
Ya, ini dua titik kan? Saya dekat ini, saya geser, jangan pada geser gini. Otomatis kan berubah nilai delta I dan delta X nya kan? Ya. Cara mendekatkan ini, kalau pada gambar saya geser begini saja. Tapi kalau pada tulisan ini cara mendekatkannya namanya limit delta X mendekati 0. Ya. Namanya delta Y per delta X. Ini delta Y dibagi dengan delta X, itu adalah kemiringan daripada garisnya, bukan persamaan garis ya, kemiringannya aja. Ketika sudah mendekat di sini dan sama, otomatis kalau sama, kalau di sini 5, di sini 7. 7-nya saya deketin ke 5. Ya, kalau dia sudah bisa ke titik, berarti titiknya cuma 5 ya? Iya. Ya, itu namanya limit. Penyebutnya mendekati 0. Kalau saya tulis di sini, 7 dikurangi 5. Awalnya 7 misalkan ya? Ya. 7 makin dekat ke 5, 6, ya kan? Makin dekat ke 5, 5,5, 5,1, ya kan? Makin dekat ya? Makin dekat lagi 5,01 dan seterusnya. Kan, tapi kan nggak boleh 5 kan? Nah, nggak boleh 5. Makanya dipakai ini. Nah, bisa dipahami. Kalau konsepnya yang hanya delta Y per delta X. Penyebutnya mendekati 0. Apapun penyebutnya di sini ya. Ya. Kalau nanti ada model yang lain, kalau saya tulis misalkan M Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1, ini saya uraikan ya. Kalau saya ambil limitnya, M sama dengan limit salah satu ini X2 mendekati X1, ya kan? Karena X1 kurang X1 0 kan? Nah, makanya begitu. Y2 kurang Y1 per Y2 kurang yang intinya adalah penyebutnya mendekati 0. Ya kalau di sini X2 kurang X1 berarti X2 mendekati X1 atau X1 mendekati X2. Yang jelas dia mendekati 0 penyebutnya. Ya. Bisa dipahami dulu. Jadi garis, kemiringan garis delta Y per delta X. Nah, garis singgung itu diambil nilai limit penyebutnya. Ya. Delta X-nya mendekati 0. Ya. Oke, saya ulangi. Jadi M tadi adalah kemiringan garis delta Y per delta X. Kemiringan garis singgung sama dengan diambil nilai limit delta X. Sama seperti kita menggeser titik tadi ya. Kalau titik ini nah, kalau titik ini awalnya bersama garis ini gradiennya adalah delta Y per delta X, kemudian kita geser titiknya ke sini, makin dekat ke sini, itu sama seperti kita menambahkan kata-kata ini, limit delta X mendekati 0, maka jadilah ketika dia bergabung menjadi satu titiknya, namanya kemiringan garis singgung. Karena titiknya cuma satu. Jadi ditulis MGS, yaitu limit delta X mendekati 0, delta Y per delta X. Oke, pertanyaan berikut. Ya. Betul. Kamu mendekati dari kanan dari kiri, tetap titiknya akan satu kan? Ini kan contoh titiknya di sini kan? Kalau titiknya di sini, di kirinya, tetap di sini kan? Oke, bisa dipakai. Nah, sekarang saya urut lagi. Fungsi, ketika kita bicara fungsi, nih.
Ya kan? B, FB. Ketika kita bicara limit, mendekatkan ke titik P ini, nilai limitnya di sini. Ya. Dan kontinu, fungsinya ada, fungsinya ada, limitnya juga ada, nilainya sama. Nah, ini kontinu. Turunan di titik yang sama juga, tapi dia kemiringan garis singgungnya. Ya. Garis singgung itu kalau pada kurva kita bisa nebak, tapi kita nggak tahu bilangannya berapa. Seperti ini. Mana garis singgungnya? Ini kan kurvanya ya. Garis singgungnya ini. Apa artinya garis singgung seperti ini? Dia menanjak. Garis singgungnya positif. Bilangannya kita belum tahu. Ya, kalau ada angkanya bisa dicek. Nanti kita lihat. Kalau mendatar begini, kemiringannya 0. Ya. Jadi kalau kita hitung delta ini, delta Y per delta X, pasti di titik sini itu sebenarnya garis singgungnya pasti dia nilainya negatif. Ya. Kalau ada yang masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat, D sama dengan AX kuadrat sama BX sama C. Kalau ingat, yang bawah bisa, ke atas bisa, ya. Nah, yang nama ini saya pakai rumus langsungnya aja dulu. Nanti ada rumus langsungnya, kalau bagian belum tahu. Yaitu Y hasil turunannya, yaitu 2 AX plus B. Kalau saya tulis sama dengan 0, maksudnya adalah yang gradiennya, kemiringan garis singgungnya 0. Di mana itu terjadi? Ya kan? Di puncak daripada parabol. Kalau di sini kan positif ya? Positif kan? Kalau di sini nih, di puncaknya pasti dia mendatar dari singgungnya sama dengan 0. Jadi ini pasti di puncak terjadinya, di titik puncak ini. Makalah didapat di sini 2AX sama dengan min B, X sama dengan min B per 4. Nah, dari mana dulu nyarinya X sama dengan min B per 2A, itu titik puncaknya X sama dengan min B per 8. Nah, ini kan rumusnya yang diapa dulu ya? Yang X sama dengan min B per 2A, titik puncaknya. Titik X ya. Karena diketahui gradiennya pasti 0. Nah ya, nah itu contoh aplikasinya. Oke, yang kedua. Yang pertama tadi tentang gradien garis singgung. Saya anggap sudah clear, yang belum paham ditonton lagi ya. Yang kedua adalah tentang kecepatan sesangan. Konsepnya sama. Tadi dia katakan itu apa? Dua masalah dengan satu tema. Konsepnya sama. Saya hapus biar bisa dilihat ya. Kecepatan, rumus kecepatan apa? Kecepatan apa rumusnya? V sama dengan apa? T per S. Jarak dibagi waktu. Seperti ya. Seperti lebih tepatnya delta S per delta selisih jarak kan? Selisih. Oke. Dari asrama ke sini, anggap aja jaraknya 360 meter. Selisihnya ya. Jarak awal bisa dianggap 0. Jadi titik nolnya di asrama ke sini jaraknya 360 meter. Berarti saya tulis S2 kurang S1 atau 360 meter dikurangi 0 ya. Anggap aja misalkan berapa menit? 2 kan? 2 menit. 2 menit berarti 120 detik. Ini biar mudah saya ya. 360 bagi 120 yaitu 3 meter per. Ini bisa dipahami kecepatan. Namanya kecepatan apa kalau seperti ini? Yang barusan saya katakan dari asrama ke sini
Tadi jaraknya sekian, waktunya sekian, maka didapatkan kecepatannya 3 meter per second. Itu kecepatan apa disebutnya? Rata-rata. Karena pas di sini ada santai jalannya, kadang cepat, kadang tungguin dulu, misalkan. Jadi ada yang kecepatannya 0, ada yang ketika 1,5, ada 3, ada 5, digabung semua ya. Jadi ya meter per dari paham ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan kecepatan sesaat, yang dimaksud dengan proses turunan kecepatan sesaat sama persis seperti teman-teman mengendarai motor, ya, dan melihat speedometer pada saat itu juga. Pada saat mengendarai motor, speedometernya ada kan kecepatannya? Nah, di mana X-nya dan di mana T-nya? Karena dia berjalan, ketika kita berkendara, langsung keluar kecepatannya. Ya kan? Berapa S-nya? Berapa T-nya? Apa motor kita ngukur jalan? Enggak kan? S-nya itu dari putaran roda, ya? Apa? Apa? Yang dispirasi dari tempuhan. Ya, tapi kan dia nggak ngitung jalan dia. Dia ngitung tuh putaran roda. Ya. Ya kan? Jadi jarak judulnya. Jadi itu dari tambahan itu. Rumusnya adalah delta S per delta T. Gimana jaraknya? Gimana ya? Di mesin itu bisa mengukur jarak. Jarak apa yang diukur? Apa jarak jalan raya? Itu yang diukur sama dia. Kan enggak. Roda kita yang udah jelas tuh. Ya kan? Satu putaran roda misalkan keliling 2 km, berarti itu 2 km jaraknya. Ya? Itu bukan hitung jalan rayanya. Kalau ada alat yang kecil 2 km. Ya? Mungkin ada alat itu tapi dia bukan mengukur jarak itu. Ini kan gitu ya. Sebenarnya kan nanti saya itu gimana. Cara bekerja apa? Di komputer. Biasanya ada di mobil ya. Oke, yang jelas dia memiliki jarak. Pertanyaan berikutnya, delta S delta T ya. Delta T di mana? Berapa delta T-nya? Kenapa kecepatannya bisa muncul secara dinamis? Maksudnya time by time gitu. Detik per detik dia kita berhenti langsung. Adalah kecepatan by time pada saat itu juga. Namanya kecepatan sesaat. Apa yang dimaksud dengan kecepatan sesaat? Sama seperti gradien tadi. Ini kecepatan rata-rata ketika kita tulis kecepatan sesaat. Sesaat itu di satu titik aja, di satu waktu aja. Di saat kita berkendara, di saat itu juga kecepatan yang muncul. Nah, itu namanya kecepatan sesaat. Itu sama seperti kita mengambil nilai limit daripada delta T. Delta T-nya menuju 0. Ya kan? Waktunya kan tipis tuh. Ya kan? Kita enggak, langsung dia naik. Ya, kita kurangi tinggalkan, dia langsung turun kecepatan di speedometer. Menunjukkan selisih waktunya sangat tipis. Mungkin nggak selisihnya 0? Nggak mungkin, kan S per T. Dibagi tidak lebih nih. Apa speedometernya 0? Dibaginya dengan 0 waktu kan enggak kan? Berarti dibagi dengan waktunya. Ada waktunya. Delta S per delta T. Nah, waktunya itu yang kita nggak ketahui berapa. Karena nggak diketahui itu, maka dia ditulis dengan delta T mendekati 0. Jadi dinamis ya. Setiap waktu tuh. Kalau kecepatan rata-rata gampang. Ya kan? Tadi sudah saya. Ketika kita ambil nilai limitnya, jadilah dia kecepatan sesaat yang pada speedometer yang lihat tadi angkanya. Itu namanya kecepatan sesaat. Konsep daripada turunan. Kalau perjalanan dari asrama ke sini tadi yang dimaksud kecepatan sesaat bagaimana? Ketika di lift, menunggu lift berhenti kecepatan sesaat. Dan ya, pada saat itu juga ketika kita agak buru-buru naik tangga misalnya, kecepatannya naik, berarti kecepatan naik. Itu namanya digabung semua ya.
Jadilah kecepatan rata-rata. Oke, dipahami? Jadi konsepnya begitu sama. Delta S per delta T diambil nilai limit penyebutnya menuju 0. Gradien garis lingkung sama tadi. Gradien garis delta Y per delta X diambil nilai limit penyebutnya. Penyebutnya mendekati 0. Ya. Apa ya? Ya. Yang mengartikan berarti dari garis lingkung sama 41 yang penting menyebutnya sama mendekati. Iya. Digunakan konsep limit ya. Kalau fungsi kan nggak bisa. Ya. Ini sama persis ya. Cuman beda istilah penggunaannya aja. Ini delta Y per delta E. Kalau kita bikin di kurva kan tinggal ubah. Ya, kalau di sini X, di sini Y, satunya lagi S. Nanti di sini S kan? Di sini. Nah, sekarang baru bisa lihat ini ya. Kalau enggak pusing nanti. Ini apa sih, Pak? Ya kan? Masih pagi-pagi baru masih tegar, lihat ini tidur lagi ya. Ini titik P, ini titik Q. Ini garisnya yang warna hitam. Garis biasa, garis potong. Digeser sedikit, jadi garis merah. Ya kan? Digeser sedikit lagi, jadi garis biru. Digeser lagi sampai lagi jadi warna hijau. Ketika warna hijau itu cuma satu titik. Artinya itu penyebutnya 0. Tapi nggak boleh penyebutnya 0, maka pakai limit. Ya kan? Ini tadi kan nggak boleh kan penyebutnya 0 kan? Nggak boleh penyebut 0, maka dipakai limit. Ada nilainya sedikit gitu. Sedikitnya kita nggak bisa sebut ya kan? Kita sebut sedikit gitu ya. Kayak problem-problem dari dengan masyarakat kita. Mau bilang asli, mau bilang palsu susah, mau bilang asli juga susah. Kita nggak bisa disebut. Ya kan? Nggak bisa disebut. Cuma bisa dipahami aja gitu kan. Orang sering-seringnya udah tahu gitu. Benar nggak gitu. Itu contoh bisa disebut. Cuma bisa dipahami. Ya, ada yang bisa disebut, ada yang nggak bisa disebutkan. Contoh. Ini juga sama. Penyebutnya 0, nggak boleh 0. Nggak bisa kita sebutkan angkanya, nggak bisa disebutkan. Tapi bisa dipahami nggak? Ya, digunakan pendekatan konsep limit. Kalau fungsi udah ya bisa. Kalau konsep fungsi itu kan sederhana. Apa sih fungsi dosen? Dosen menjelaskan. Kalau dosen nggak menjelaskan mahasiswa, dia gagal sebagai dosen. Walaupun misalkan sekarang ada questionnaire mahasiswa terhadap dosen, itu apa kan? Tapi pada dasarnya konsep dasarnya itu begitu. Ya, saya menyorotnya begitu. Secara umum ada substansi yang perlu dibangun gitu dalam bangsa Indonesia dan bangsa yang besar. Kalau ada yang bercerita, Pak Ignatius Jonan dipanggil lagi sama Pak Prabowo, cuma kan saya cerita di sana dari awal perkuliahan. Bro, ini loh idenya Pak Ignatius Jonan membangun 5 jalur kereta di 5 pulau terbesar di Indonesia. Dan tidaknya di mana? Apakah Anda pikir ide itu ide yang sangat brilian? Bukan. Itu ide yang sangat basic bagi suatu negara besar. Ya kan? Jalur transportasi itu adalah ide yang sangat basic. Ya, basicnya kita nggak bisa, mau kemana? Yang namanya teknologi ABCD segala macam ya. Itu ide sangat basic. Pembangunan infrastruktur, pembangunan itu basic kan. Tapi kalau basic nggak dikerjakan, berarti kita belum bisa. Pada teman-teman, terbukti apa? Idemu, saya kok masih berhubungan loh. Dipanggil apa? Ignatius. Nah, saya juga sudah memprediksi kalau misalkan Pak Prabowo ingin membangun Indonesia lebih baik, pasti ide Pak Ignatius itu kemungkinan dipakai.
Apakah orang yang dipakai atau enggak, saya nggak tahu. Tapi idenya masih dipakai. Ya, betul ya. Kalau dengan pidatonya Pak Kapolri setelah dipanggil Pak Presiden apa disebut? Ya, nggak usah pikirin rumus lah gitu kan. Pada waktu nggak usah pikirin rumus lah. Pokoknya kita bangun Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Sumatera. Coba juga betul nggak kata saya? Ya. Dan saya memastikan itu apa itu yang diberikan oleh pemimpin. Ya. Karena dari pemimpin baru dia akan menjadi berbagai macam kebijakan spesial. Kalau ini saya, karena saya sudah lama mengikuti, kenapa saya mengikuti Pak Dirjen Transaksi pejabat yang memiliki karakter khusus di tawaran nggak mau kalau nggak sesuai kompetensinya. Coba ditawarin jabatan loh Pak nggak mau, ya karena nggak sesuai ya kompetensinya. Kan kemungkinan dipanggil itu dikasih jabatan, kemungkinan ya saya nggak tahu ya, kemungkinan dikasih jabatan sesuai dengan yang membangun dari transportasi. Nah itu yang diikuti. Satu lagi contoh ya, penerapan ilmu saya, ilmu praktis sama ilmu kalkulus saya sharing. Nggak ada dosen yang ngajar saya di ya, saya bisa nggak terjadi ilmu itu, saya nggak tahu ya. Kalau saya dosen yang lain tidak apa nanti fokus dalam sendiri. Jangan ya. Itu bagus juga, itu benar-benar materi perkuliahannya. Tapi saya nggak melewatkan materi ya. Jadi beberapa waktu yang lalu di perumahan saya ada Duranmor, ya. Ada satu orang yang menjaga keamanan pos kambing gitu ya. Jadi Duranmor yang dicuci motornya dia, motor yang jaga itu, ya. Dia kejar Duranmor itu. Kabar buruknya warga di rumah saya itu meninggal dunia. Ya, ya, sudah kan kejadiannya. Mas sayangnya saya nggak sempat kasih tanya. Maksudnya nanti banyak bilang. Terjadi lagi di Cakung, ada yang ikutin kita di Wahasib, ya, menangkap dua Duranmor. Siapa yang mati? Jadi saya jadi logika teman-teman tuh barusan ya. Orang yang di Cakung barusan dua Duranmor ditangkap oleh dua. Kesimpulannya Pak, apa? Tambahin praktiknya boleh. Tapi kesimpulan praktisnya apa? Jangan menghadapi mahdi Duranmor dengan komposisi yang sama. 50-50 itu artinya Anda mempertaruhkan nyawa. Ya, kalau Anda nonton lagi video yang dua lawan dua itu berarti secara logis pengalaman kematian. Itu Anda sebaiknya nggak menangkap si malingnya itu. Ya. Itu maksudnya. Kalau orang menggunakan pikirannya itu Duranmor nih satu orang. Saya satu orang yang jaga, ngapain saya tangkap? Saya tangkap boleh, tapi tadi peluangnya adalah 50-50. Ya, kemungkinan besarnya peluangnya lebih kecil. Kenapa? Karena Duranmor itu pasti dia menyiapkan sesuatu bakalan senjata, bakalan mati dan sesuatu. Jadi nggak boleh seharusnya kalau menggunakan logika sederhana. Setidaknya kalau Duranmor yang satu harus dihadapi dengan dua orang. Kalau Duranmor yang dua terjadi dengan 3 orang ditambah. Itu proses pengugasan yang penting. Masuk berita lah, oh ini apa antiknya. Punya integritas, kemudian menjaga keamanan. Betul nggak? Betul kan? Betul. Tapi kalau saya buat apa ya seperti terjadi gitu kan? Kalau udah meninggal kan segala macam. Saya nggak mau kalau untuk perintah yang sampai dia akan melawan keamanan itu enggak. Berarti salah adalah yang melakukan caranya. Itu cara yang paling sederhana dalam kerelawanan saya. Kalau ada jadi relawan bencana, relawan pasti dinasihati sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkan dulu diri sendiri. Ada orang tenggelam, mau bantu nggak? Coba
Maksudnya coba-coba apa pastikan dulu sendirinya bisa berenang, kemudian punya peralatan yang cukup, ya kan? Alat lambung atau apa, itu baru boleh melakukan penyelamatan. Itu contoh itu. Sama juga kan? Kasus tulang model tadi. Iya, apa? Kita punya, gitu ya? Nah, itu nggak ada. Kalau Anda tahu, nggak ada yang akan mengajarkan seperti itu. Mau polisi, mau apa? Paling polisi kalau ada curhat mau nggak laporkan ke polisi proyek yang laporan polisi kan apakah bakal tindak kan enggak ya ya kalau nggak ada uangnya itu kan kenyataannya jadi harus pintar-pintar pintar-pintar kita dalam jaga diri dalam cara berpikir jadi kalau cara berpikir tadi itu bisa membantu kita nggak kalau saya cara membantu cara berpikir saya Jadi kenapa saya mengajarkan seperti itu kepada mahasiswa biar cara berpikirnya meningkat ya. Bisa ya benar, bisa ya sudah. Oke, lihat definisi garis lingkung di sini tadi adalah delta Y per delta Y kan penyebutnya mendekati 0. Ini kan delta X mendekati 0 ya. Kalau ditulis ini B kurang A, berarti di sini adalah B mendekati A. Karena A-nya disubstitusi A kurang A dengan 0. Ya. Yang kedua, kalau ini A, B, satu lagi adalah ini saya ada cara penulisan yang berbeda. Ya. Yang satu lagi cara penulisannya begini. Nah. Ini kecepatan rata-rata ya, limitnya isi aja langsung ya. Nah, penulisannya berbeda ya, betul ya? Yang satu FB dikurangi FA, satu lagi FJ plus A dikurangi FJ per A. Kalau kita paham konsepnya, ini udah clear itu yaitu ini delta Y dibagi dengan delta X, ini juga delta Y dibagi dengan delta X. Nah, hanya nama titiknya aja yang dituliskan secara berbeda. Kalau saya tulis di sini A, maka fungsinya adalah FA, gitu kan? Kalau titik satu laginya B, maka di sini FB dikurangi FA per B dikurangi A. Nah, kalau saya tulis di sini titiknya C, maka di sini FC. Kalau titik satu laginya saya tulis C plus H, kan gitu ya? C plus H itu contohnya apa? Kalau misalkan satu titik 2, satu titik lagi 7. Nah, kalau yang dimaksud dengan dia satu titik 2, satu lagi adalah 2 plus 5. Ya kan cara penulisannya yang berbeda, tapi maknanya sama ya. Sama-sama 7 kan? Ini 2 titik A-nya, titik B-nya 7. Yang bawahnya 2, titik satu laginya 2 plus H. Gitu ya. Yaitu FJ plus H. Nah, sama kan? FJ plus H dikurangi FJ. Ini C plus H dikurangi C kan? Hasilnya apa? C plus H dikurangi C. H kan? Jadi yang nomor 2 ini selisihnya itu sudah dihitung di luar seperti ini. C plus H dikurangi C. Yaitu hasilnya sama dengan H. Nah, di sini langsung H. Gitu. Ya. Maksudnya tadi delta Y per delta E. Delta I mendekati delta Q. Oke, bisa? Bisa dipahami ya? Definisi turunan pertama yaitu delta X per delta delta X per delta Y per X-nya mendekati C. Ya, kalau kita nulis
Kalau saya nggak pernah menghafal ya, kalau saya nggak pernah menghafal formulanya yang saya paham modelnya tadi itu. Nggak ada juga ditulis di sini kan, yaitu tadi turunan F aksen Y. Saya tulis yang simpelnya dulu konsepnya, yaitu delta Y per delta X limit delta X mendekati nol. Nah dari sini saya bisa menguraikan tuh, yaitu apa namanya, pembilangan penyebutnya kalau mendekati C berarti di bawahnya itu X kurang C limit X mendekati C, itu kan sama nih, X kurang C limit X mendekati C, ya kan, atasnya Fx dikurangi X dikurangi C, X mendekati C, Fx dikurangi Fc gitu. Kalau saya cara nulisnya begitu, jadi nggak pernah apa di sini apa formulanya begini-begini. Terserah kalau mau mengapa silakan kan. Oke. Kalau saya nggak di apa mengapa lagi dulu waktu saya kuliah ya bolehlah agak rajin apa ya. Ini buktinya saya nggak masalah ada dalam buku ya. Jadi ini selalu waktu saya kuliah di mahasiswa itu sudah ada nih bagian itu. Ya. Makin banyak semakin saya tua makin banyak itu ya tetap kuliah begini. Ya. Nah, oke. Penulisan notasi daripada turunan ada berbagai macam di sini, tapi umumnya yang paling banyak ini digunakan atau istilahnya yang tadi ini apa notasi Leibniz ya, yaitu dy per dx yang paling banyak, dan satu lagi y aksen ya. Ya. Kalau dalam jurnal, dalam artikel tuh paling banyak sering digunakan tuh dxy. Dxy itu menunjukkan turunan, lebih banyak menggunakan itu modelnya. Ya. dxy itu maksudnya dy per dx juga ya, cuma cara penulisannya aja yang berbeda. Nah, sekarang kita coba contoh soal nomor 1. Sebenarnya cara menghitung turunan itu relatif sudah lebih mudah ya, karena ada rumus turunan fungsi dan seterusnya. Tapi karena kita belajar konsep, makanya kan kemarin juga ujiannya dicari pakai caranya. Kalau hasilnya seharusnya nggak ada yang salah ya. Maksudnya harusnya setidaknya nomor 2 yang dijadikan saya itu kan hasilnya kan udah ketahuan ya, yaitu pembilang dan menyebut angkanya kalau sama dia koefisien. Kalau pangkat pembilang tidak oleh pangkat menyebut berarti nol kan, pangkat pembilang kurang daripada pangkat menyebut berarti tanya. Nah hasilnya itu kan tahu ya, berarti sesuaikan aja nih cara ini ya, setidaknya ya. Kan dari kaki pun juga membagi dengan angka tertinggi baik pembilang maupun banyak menyebut. Kalau mengerjakan sendiri itu setidaknya adalah kayak ini baik dua. Benar ya? Yang saya koreksi ya. Kalau salah, salah nilainya gitu. Kalau dia ngerjain modelnya sama gitu. Karena di sini ada tahapan yang proses, gitu ya. Hasil itu apa? Karena yang harus mengajarkan konsep kan, yang di ujian juga konsepnya, gitu kan? Pilihan itu kan pilihan konsep di pilihan katanya kan. Kalau pilihan hasil langsung harusnya nggak salah. Kan udah tahu kan? Ya, harusnya nggak salah tuh hasilnya langsung yang pilihan konsepnya. Nah, oke. Contohnya ya boleh sambil di ini ya ditulis biar apa? Biar terbiasa. Fx sama dengan 13e kurang 6. Dihitung F aksen 4. Nah, ini langsung kita cara penulisannya ya. Sama dengan limit, ya kan? X mendekati 4 kan gitu kan? Ya kan?
titiknya kan 4 ya, X mendekati 4, di bawahnya langsung X kurang 4, di atasnya Fx dikurangi F4. Gitu. Ya. Fx-nya di situ sudah ada, yaitu 13x kurang 6. F4-nya belum ada, berarti F4 sama dengan 13 kali 4 dikurangi 6. 52 dikurangi 6, yaitu 40. Ya. Sama dengan limit X mendekati 4, yaitu 13x kurang 6, ini ya, dikurangi 4. Nah, X min 4. Limit X mendekati 4, di atasnya 13x kurang 52, X min 4. Nah, ini salah satu clue-nya bahwa kalau bilangnya ada faktor, berikutnya ada faktor X min 4, kemungkinan besar di atas 4 ya. X min 4 juga. Ya, kemarin juga saya banyak lihat kayaknya pada bingung kan. Karena ada model X min 7 ini plus nggak ada yang bisa memfaktorkan tuh, modelnya begitu semua tuh, cuma beda angka aja yang saya ada. Ya, tinggal pasti itu di bawahnya, di atasnya pasti ada X min 7 kan? Cara memfaktorkan X min 7, ya kan? Di bawahnya, di atasnya tulisannya tuh X min 7, ini ada berapa nih? 2 ya? Berarti ini min 2 ya? Berarti min 2 itu kan? Min 2x plus 14 betul ya? Nah, ini min 2 itu kan? Saya nggak tahu tuh, pada kayaknya yang saya lihat banyak yang nggak tahu kalau di kelas ini memfaktorkan ini limit pemfaktoran ya. Kalau yang teman-teman kerjakan di kuis software itu yang nomor satunya difaktorkan aja. Nah, ternyata nggak bisa faktorkan. Bentuk pemfaktorannya yang seperti ini harusnya memang lebih mudah, cuman ya apa ya, kadang nggak terbiasa ya, jadi kayaknya rumit ya cara memfaktorkannya. Nah, kemudian limit X mendekati 4, di bawahnya X min 4, di atasnya kemungkinan ada X min 4. Ya kita tulis saja, kalau salah nanti kita hapus kan gitu ya. Kali berapa X-nya itu kali 13 ya. 13 kali X, 13X ada. 13 kali 4, 52, betul nggak? Betul, berarti hasilnya adalah ya. Nah, berikutnya cara yang kedua. Cara yang kedua ini tidak diberikan titiknya. Kalau cara yang pertama tadi dikasih tahu titiknya kan? Titiknya berapa tadi? 4 ya. Nah, ini tidak diketahui titiknya. Boleh kita menggunakan teknik yang kedua, yaitu FC plus H dikurangi FC plus per H ya. Nah, jadi Fx-nya tadi adalah S kuadrat. Kalau kita ganti dengan C, berarti C kuadrat. Kalau kita ganti dengan C plus H, berarti C plus H kuadrat. Nah, ini kita uraikan dulu di luar, nggak apa-apa. C kuadrat tambah 2 kali H kali C tambah H kuadrat. Ya. Nah, C plus H atau X plus H? Di sini X plus H ya. Di sini F absen X ya. F absen X berarti sama X sama X plus H. Berarti Fx sama dengan X kuadrat. Fx plus H tadi X kuadrat tambah
2xh tambah h kuadrat ya. Nah, maka f aksen X-nya, ini f aksen C yang ini ya, C itu maksudnya adalah angkanya ya. Kalau f aksen X maksudnya berlaku untuk umum. Ya. Yaitu fc plus h, yang ini kan, x kuadrat tambah 2xh ditambah h, fc-nya atau fx-nya yaitu x kuadrat kurang x kuadrat. Per h-nya langsung aja, karena udah jelas dia. Ya kan? X plus H dikurangi H, ya kan? Dikurangi X, sorry. Dikurangi X sama dengan ini H. Delta X-nya, selisih delta X-nya. Jadi ini X kuadrat dicoret, sisa, ini ada limit ya. Limit X mendekati, H, ya, H mendekati 0, yaitu 2XH ditambah H kuadrat per H. Nah ini ya, ada H bisa difaktorkan ya. Atau kalau dicoret langsung boleh di sini H, di sini H, di sini coretnya pangkatnya, ya kan? Nah, yaitu 2x plus H, limit H mendekati 0, 2x plus H, H-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 2x. Ya, ya, substitusi aja. Konsep substitusi itu kan bisa dilakukan karena iya bawahnya enggak 0. Ini kan masih ada H mendekati 0 ya. Nah, tuh, nggak bisa disubstitusi. Nah, yang nomor lainnya silakan di apa istilahnya di apa istilahnya ya diikuti ya. Ditulis coba sendiri aja pakai tangan tadi ya. Karena kalau sudah paham tahapannya tinggal mengikuti ini aja banyak. Yang saya lakukan sebenarnya konsepnya saya tahu mahasiswanya bisa. Cuma yang dia nggak bisa ternyata konsep ajabannya. Maksudnya dari yang pemfaktorannya yang nggak bisa, ya? Yang tadi kan pemfaktorannya yang nggak bisa, bukan menghitung limitnya kan? Yang ini nih, ya kan? Betul ya? Pemfaktorannya yang nggak bisa. Jadi coba apa namanya identify dulu beberapa soal yang terkait dengan pemfaktoran. Apalagi yang belum bisa pemfaktoran, karena kita akan sering dan banyak menemukan pemfaktoran tuh sampai perkuliahan terakhir. Jadi yang itu di apa? Ya. Kapan kita pakai definisi yang definisinya kapan ya? Lebih tepatnya ketika si titiknya diketahui angkanya, kita pakai yang metode pertama. Kalau yang metode kedua titiknya nggak diketahui. Si titik ini, seperti ini, kan? Ini, mendekati tiga, berarti min 3 bawahnya langsung kan? Atasnya X dikurangi X di 3, X-nya mendekati 0. Jadi metode yang pertama lebih cocok, lebih tepat ketika X-nya diketahui titiknya. Yang metode yang kedua tadi, tetap dia berbicara pada titiknya, tapi ternyata titiknya masih umum. Nih, nih. X sama X kuadrat, turunannya menetapkan 2X. Ya. Tapi dia nggak ngikutin titiknya titik berapa. Sedangkan kalau kita fungsi, limit, turunan, kontinum, semuanya kan ada titik. Gitu ya. Ini juga sebenarnya ada titik. Cuma dia nggak ngikutin titiknya berapa. Kalau titiknya 2, berarti 2X, 2 kali 2 itu kan 4. Nah, kalau dikasih tahu titiknya 2, kita bisa langsung metode yang sama tadi. Nah, ini kita coba titiknya 2 ya. Harusnya dapatnya berapa nih? 2 kali 2, yaitu 4. Nah, ini kita coba kalau titiknya diketahui 2. Nah,
Kalau saya tulis f aksen 2 itu maksudnya ya. Sama dengan limit x mendekati 2 kan itu ya. X kurang 2 penyebutnya, pembilangnya fx dikurangi f. Harusnya tadi dapatnya nilainya berapa? 4 ya? 4. Nah, kita cek ini betul nggak 4. Fx-nya adalah x kuadrat, gitu kan? F2, ini saya tulis di kanannya, fx sama dengan x kuadrat. F2 berarti 2 kuadrat sama dengan 4, dikurangi 4. X min 2. Limit x mendekati 2, di bawahnya x min 2, di atasnya difaktorkan, x min 2, x plus 2. Lihat ya, 2 tambah 2 nilainya adalah, ya kan? Jadi kalau diketahui titiknya, kita bisa pakai yang metode yang pertama. Nggak diketahui titiknya, kita bisa pakai metode yang kedua. Jadi konsep dasarnya sama di delta Y, delta E. Kalau konsep yang kedua tadi juga delta Y per delta X, cuman beda. B, FB. Nah, sedangkan kalau yang ke konsep yang kedua itu dia sebenarnya C gitu ya. FC. Nah, titik satu laginya itu yang D-nya didapatkan dengan menambahkan C tambah H, yaitu F, J plus H. Ya, tadi ini 2 tambah 5 sama juga 7 gitu. Ya, cuman dia pakai 2 plus 5 untuk menggantikan titik yang baru. Apa? Yang kedua tadi kan ini satu titik C dengan kondisi 2. Nah, titik satunya lagi didapatkan dengan menambahkan 2 tambah 5 sama dengan 7. Kalau di sini kan 2, ini 7, kan itu ya. Kalau di sini 2, di sini 2 tambah 5, sama nggak 7? Cuman beda cara menulis saja. Kenapa kita beda cara nulis jadi bingung? Ya, berarti kita masih belum paham konsep sejarah itu. Kenapa kita nggak bisa menjadi negara baju? Ya begitu, Pak. Nggak bisa memahami konsep paling menarik. Saya sama sama seperti pada umumnya rakyat Indonesia, suka korupsi dan DPR segala macam ya. Tapi saya coba melihat dengan pola yang baik, bersama ya. Kenapa Indonesia itu sepertinya ya lebih membenci DPR daripada pemerintah? Karena DPR-nya foya-foya dengan tapi kalau bagi saya itu kalau saya mau kritik atau benci itu harusnya saya paling benci itu ke pemerintah, karena duit pemerintah itu paling banyak. Yes. Kalau Anda tahu di semua pemerintah itu hampir rata-rata punya kasusnya, dan kasusnya itu tak kecil. Ya, dari BLBI, itu nilainya ratusan juta. Jadi saya fokusnya barangkali karena saya harus saya ikut silakan. Udah nggak ada ya, maksudnya kita nggak ada anggota. Tapi ya konsepnya sama, kita nggak sesuai korupsi, tapi kita itu anti korupsi, tapi uang kita tetap hilang. Itu uang jadi kita fokusnya di sini, uang yang di sana hilang gitu itu ya. Jadi orang Indonesia paling ingin meminta DPR, tapi uangnya yang sana di pemerintah uang paling banyak. Bus cantik 2 triliun, ya kan? Ya, saya cara berpikirnya begitu aja. Saya membela DPR juga. Cara main korupsi saja. Sistemnya ya. Sistem cara membangun Indonesia secara sistemnya itu hilang. Ya. Makanya pada dunia pendidikan juga sebenarnya ya kampus itu kan harusnya bilang di bawah kondisi sekarang saya bilang udahlah kalau kuliah jelas mungkin lebih jalan ya nanti kalau ada yang progres kita tahu kalau jadi tunjukkan karena udah ada ini ya
Sudah ada contohnya, nggak usah ditunjukkan bawa ke pengadilan, ya kan? Atau bikin alumni, itu bikin kumpul alumni, kuliah nggak usah, ya maksudnya udah ada contohnya, harusnya begitu. Kenapa kan? Kalian kan merasakan ya kuliah itu, apa yang saya ajarkan nanti kalian akan mengalaminya. Apa maksudnya? Apakah ini betul-betul dipakai? Nanti kalian menjawab dengan jujur. Kalau saya menjelaskan sesuai dengan kompetensi saya, kalian harus bisa kalkulus. Saya terus kalkulus. Ya. Tapi kalau balik lagi pertanyaan paling dasar, apakah ini dipakai? Belum tentu. Kalian belum tentu bisa menggunakannya seperti saya menggunakan konsepnya. Konsepnya tetap terpakai. Ya. Tetap konsepnya itu tetap terpakai. Cuman kalian tahu nggak cara menggunakannya? Belum tentu. Ya. Nah, tapi kalau konsep sudah kumpul di otak kalian, nah, berarti kalian akan menjadi orang hebat. Kalau konsepnya sudah kumpul, segala sesuatu bisa dipikirkan. Oh, ini begini caranya. Oh, begini. Ya, ini untuk nah, gitu ya. Ya, Pak. Makanya saya itu apa ya? Kayak namanya itu jangan sampai misalnya begitu. Jadi kita fokus pada substansi ya. Kalau orang kuliahnya semakin tinggi ya semakin bagus ya. Misalnya semakin makmur semakin maju. Nah ciri-ciri itu saya nggak melihat ada di Indonesia. Masalahnya semakin banyak orang yang pintar kok di pusat pemerintah itu makin kacau ya. Di pusatnya ya, kalau di bawah bagus. Itu maksudnya saya melihat ciri-cirinya aja. Nah, bisa jadi betul, bisa jadi salah ya. Itu pandangan saya. Oke, nanti yang ada di slide dicobain sendiri ya. Nah, sekarang kita, balik lagi. Materi berikutnya yaitu turunan sepihak. Oke. Kita udah bahas materi fungsi, limit, dan kontinu, dan sekarang turunan. Ada tentang turunan sepihak. Ini tambahan sudah nggak perlu dipelajari lagi ya. Yaitu kalau limit sepihak dia yang terjadi kapan? Ketika di ujung-ujung interval semuanya memiliki fungsi, memiliki limit, ya kan? Yang tidak memiliki limit kan di ujung sini ya, karena dia hanya sepihak. Yang di sini juga hanya sepihak. Berarti di ujung-ujung tempat di situ terkait dengan limit sepihak. Dan kalau dibuka lagi materi sebelumnya namanya kontinu, ada kontinu sepihak. Apa yang dimaksud kontinu sepihak? Kalau ini bulatan kosong, dia diskontinu. Kalau bulatan kosong, dia kontinu. Ya kan? Limit juga sama kan? Limit di sini bulatan kosong dia tidak memiliki limit. Kalau di sini, kalau limit ada ya, dari kirinya ada. Karena dia nggak peduli fungsinya ya. Limit ada. Kanan juga ada. Karena kita memahami sesuatu berdasarkan dengan konsepnya. Berdasarkan dengan konsepnya. Jadi apa yang dimaksud dengan turunan sepihak dalam hal ini? Turunan dari kiri dan turunan dari kanan. Di mana terjadinya? Di ujung interval. Jadi F aksen tadi ada angka 4, 5 dan seterusnya. Dilihat hanya dari kirinya saja. Maka diambil limit. Ya. Turunan sepihak dari kanan dilihat F aksen plus mendekati bilangan dari kanannya saja. Memiliki limit atau enggak. Kalau dua-duanya ada, yang kita hitung tadi, dua-duanya kiri dan kanan, nah dia dikatakan memiliki limit. Bahasa memiliki limit itu namanya diferensial. Ya. Diferensial itu maksudnya turunan, memiliki turunan namanya diferensial.
Ya, diferensiabel itu memiliki turunan. Masalahnya adalah kemulusan daripada kurva. Kalau kurva Anda patah seperti ini, dia tidak memiliki garis ini. Garis itu, kurvanya itu harus mulus. Kalau dia memiliki garis itu. Anda tahu kalau yang lanjut nanti tahu ini kan, raket badminton tahu, ya. Paham yang dimaksud dengan senyawa pada raket badminton? Senyawa tahu? Ya, nggak tahu. Jadi ada, ya. Kalau raket badminton ada gagangnya, ada yang bagian jaringnya. Nah, pasti kalau raket yang mahal itu dia senyawa. Senyawa itu si gagang ini nyatu dengan ini ya, bulatannya. Benar nggak? Kalau yang pernah punya itu pasti. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan turunan itu dia mulus di setiap titiknya. Nah, di sini tuh mulusnya di titik ini khususnya. Itu yang bikin dia mahal di raket badmintonnya. Ada nggak yang murah itu? Cuma nyambungin doang ya? Ya kan? Ya kan? Ada, tapi dia nggak senyawa, masih ada perekat di sini ya. Ya kan? Ada perekatnya. Perekat besi. Ya. Ada perekat besinya itu yang murah. Kalau kita kategorikan pembelajaran kita itu namanya dia kontinu aja. Kontinu nyambung aja. Tapi dia nggak mulus. Ya. Gitu ya. Sekarang kita lihat contoh di sini. Oke. Nah, boleh kita lihat sekarang. Nah, ini fungsinya ada dua. Ditanya apakah diferensiabel. Diferensiabel itu apa ya? Memiliki itu turunan. Di X sama dengan 1. Cara paling simpelnya ya, sebelum kita hitung tuh, cara paling simpelnya itu hitung aja turunan yang ini nih. F aksen X, hitung aja dulu nih. Berapa turunannya? 2X min 1. Ya kan? Yang di sini 0. Kalau 2X pangkat setengah berarti 2 kali setengah 1. X pangkat setengah kurang 1 min 3 per 2 ya. Betul ya? Min 1/2 ya. Ini ya. Nah, ini kalau cara langsungnya dulu ya. Cara langsungnya dulu. Di X sama dengan 1. X sama dengan 1 ya. Masukkan aja ke sini. F aksen X sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1. Nah, yang 1 ya. Yang bawahnya 1 pangkat min setengah 1. Nah, ini sama. Berarti diferensiabel. Nah, itu cara mendapatkan nilai turunannya dengan cara langsung, rumus ya. Yaitu rumusnya apa? Y sama dengan AX pangkat N. Y aksennya adalah A kali N kali pangkatnya X pangkat N min 1 ya. Nah, itu rumusnya. Nanti kayaknya di belakang deh rumusnya. Nah, nilainya 1, turunan kanannya nilainya 1. Sekarang, nah, kalau dihitung dengan cara konsep tadi, yaitu apakah diferensiabel di X sama dengan 1, kita tulis dulu tadi, F aksen 1, kan itu kan? Limit, ya kan? X mendekati 1, X kurang 1, Fx dikurangi F1. Nah, karena di titik 1 itu adalah ujung daripada interval masing-masing ini, jadi terpisah dia.
definisi limitnya sendiri kan kiri kanan tadi. Kalau kurang dari satu yang ini, lebih dari satu yang ini. Ya berarti tinggal memecahkan yang ini aja. Fungsinya ini mirip salah satu. Yang lainnya sama. Ya kan? Sekarang kalau f aksen dari kiri saya tulis 1. Limit x mendekati 1 dari kiri. Berarti fungsi yang diambil yang ini, gitu ya. Saya tulis di kanannya fx sama dengan x kuadrat kurang x plus 3. Saya tulis juga f1, yaitu 1 kuadrat kurang 1, 0, sama dengan 3. Jadi x kuadrat min x plus 3 dikurang 3 per x min 1. Ini coret. Kemudian x kuadrat min x, di bawahnya x min 1 tinggal x ya. Faktornya, ini kalau saya tulis faktor langsung di sini, x kali x min 1. Begitu di sini coret, tinggal x ya. Maka x-nya adalah 1. Limit x mendekati 1 dari kiri, x, nah sama dengan 1. Kemudian, f aksen dari arah kanan, 1. Limit x mendekati 1 dari arah kanan. Kemudian, apa lagi? 1 tambah 2 akar x. Bawahnya tetap ya. Nah, efeknya saya tulis di sini 1 tambah 2 akar x. Berarti F1 sama dengan 1 tambah 2 akar 1. Berarti 3. Nah, berarti 1 tambah 2 akar x, itu kan? Dikurangi 1 kurang 3 berapa? Min 2 akar x min 2, x min 1. Bawahnya, atasnya nggak bisa difaktorkan, yang bawahnya bisa difaktorkan. Ya, atau dikali dengan akar sekawannya boleh 2 akar x plus 2 boleh ya. Ini diurai dulu. Ini 2 kali akar x min 1. Bawahnya ini bisa jadi akar x min 1 kali akar x plus 1. Ya kan? Ya ini ya. X kuadrat min 1. Ini banyak yang bisa nih difaktorkan. Banyak yang nggak bisa memfaktorkan ini. Ya kan? Terus maksud ini. Ya. Jadi kalau saya tulis x kuadrat min 1, banyak yang bisa memfaktorkan x plus 1, x min 1. Tapi kalau saya tulis x min 1 di sini, banyak yang nggak bisa memfaktorkan akar x plus 1, akar x min. Itu namanya. Jadi kalau tadi sudah dapat, ini dia menulis apa? Ini maksudnya apa ini? Kan kalau dikali di sini adalah kan? Ini juga kalau akan dikali. Makanya kalau nggak ada di atas, coba di bawah, ada faktornya. Karena dikali dengan akar sekawan juga bisa. Ya, maka ini hasilnya 2 per akar x plus 1, 1 tambah 1, 2, 2 per 2 adalah 1. Kiri dan kanannya sama, maka dikatakan diferensiabel. F aksen kiri 1 sama dengan F aksen kanan 1 nilainya sama dengan 1, maka diferensiabel. Maksud saya tuh, saya berikan cara yang simpel ya. Ada yang cara panjang itu soalnya dia perlu cara panjang atau cara simpel. Ya, kalau cara simpel tadi langsung hitung turunannya aja ya. Turunannya menggunakan rumus ya. Oke, sekarang kita lihat apa namanya interpretasinya ya. Nanti cobain satu soal ya, kalau perlu kayaknya dijadikan tugas ya. X kuadrat ini ya, fx x kuadrat min x plus 3. Saya tulis di sini y sama dengan x kuadrat berapa tadi?
min X plus 3. Ya. Satu lagi. 1 tambah 2 kan? Y sama dengan 1 tambah 2 akar X. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat interpretasinya. Kenapa nggak bisa? Dia harus huruf kecil kayaknya ya. Nah, nah ini ya. Oke. Ya, sekarang kita lihat ya. Apa yang dimaksud dengan soal tadi? Ya, ini fx sama dengan x kuadrat min x plus 3. Untuk x kurang dari 1. Ya. Jadi yang mana kurvanya? Satunya di sini. Jadi yang dimaksud yang merah ini. Ya. Yang ini kayak itu ya. Karena kurang dari 1. Ya. Yang lebih dari 1 ya, pakai yang biru. Ya. Yang biru kan? Nah, kenapa saya cerita senyawa dari raket badminton tadi? Ini satu bagian, ya kan? Ini bagian yang kedua. Dia disambungkan secara mulus kurvanya. Yang merah disambungkan ke yang biru, di X sama dengan 1. Dia disambungkannya mulus. Kalau dia mulus, dia disebut memiliki turunan. Kalau dia nggak mulus kurvanya, dia tidak memiliki turunan. Saya ambil contoh yang paling simpel, yang tidak memiliki turunan. Ya, yaitu Y sama dengan nilai mutlak X. Ya. Kalau kita buat kurvanya kan begini ya. Saya tanya, fungsinya ada kan? Semuanya ada. Limitnya ada. Dx sama dengan 0, dx sama dengan berapapun ada. Kontinu nggak? Kontinu. Mulus nggak dia? Mulus nggak si kurvanya? Kurvanya mulus, semuanya mulus. Di sini mulus ya? Di sini mulus. Dia nggak mulus cuma di dx sama dengan 0. Kita buktikan dx sama dengan 0 dia nggak mulus atau aliasnya patah gitu ya. Yaitu kalau saya urai di sini cara cepatnya nilai mutlak X itu adalah dia bernilai X, ya kan? Kalau X lebih dari sama dengan 0, bernilai negatif turunannya yang atas nilainya 1, ya kan? Untuk yang lebih dari 0 di sini turunan sepihaknya di sini ya. Dari arah kanan ya. Lebih dari 0 kan dari arah kanan. Turunan sepihaknya dari arah kiri berapa nih? Min 1. Betul kan? Beda tuh. Jadi kiri kanannya dia nggak nyambung karena nggak sama. Nggak sama. Yang satu dari kanannya turunan sepihaknya adalah 1. Yang dari kiri turunan sepihaknya adalah min 1. Kalau nilainya ini sama, dia akan menjadi kurva yang mulus ya. Kalau ada yang bilang oh itu sebenarnya otaknya lebih senang dapat informasi baru dan belajar betul. Baik yang mengatakan oh di dalam hati aja keluar dari hati dia senang.
Ya, itulah cara sebenarnya kalau mau belajar ilmu. Kalau saya dapat motivasi gitu aja. Nah, pengen tahu. Dan saya bukan orang psikologi, tapi kenyataannya emang begitu. Jadi kalau kita menggunakan terakhir ini kita menggunakan pembuktian secara apa tadi? Secara konsep, yaitu titiknya di sini 0 ya. Kenapa saya nggak coba di titik yang lainnya? Titik yang lainnya kelihatan udah jelas kurvanya mulus kan? Itu kan garis. Yang kanan garis, yang kirinya enggak. Kalau garis itu enggak ya sama begini kan? Pasti dia memiliki garis itu. Di sini itu bukan begini garis itunya. Bisa aja begini, bisa aja begini karena kurvanya nggak mulus. Kalau kurva persamaan kuadrat mulus, pasti dia memiliki garis ini. Kalau dia patah, gimana garis itunya? Misalnya kalau kita taruh seperti ini dia nggak itu dia jatuh gitu maksudnya nggak jelas. Nah kalau kita buktikan tadi y aksen di x sama dengan 0, gunakan limit ya kan, x-nya mendekati 0 gitu kan, x kurang 0 di atasnya fx dikurangi f0 gitu ya. Nah karena kurvanya ada dua tadi, satu x satu lagi min x, maka dipilih yang negatif gitu kan, dari arah kiri yang mana, yang ini kan, berarti limit x mendekati 0 min x di atasnya kan, min x dikurangi f0 berapa, 0, di bawahnya tetap x ya kan, berarti hasilnya adalah min 1, betul kan, min 1 itu ya. Nah, satu lagi kalau yang y aksen plus 0 turunan dari arah kanan, jadi turunan limit sama aksen plus 0, maksudnya x0-nya di sini, dari arah kanannya di sini, kalau kurvanya tinggal pilih dari arah kanan berarti 0 lebih, ya kan? Ya, berarti fungsinya yang ini x, berarti limit x mendekati 0, x dikurangi 0 per x nilainya 1. Wah, ini ternyata f aksen atau y aksen boleh, f aksen min 0 tidak sama, cara menulisnya begini, f aksen plus 0, maka kesimpulannya tidak diferensiabel. Gitu. Ya. Ya. Kalau kurvanya nggak perlu saya gambarkan lagi ya. Nah ini udah kurvanya. Nah, jadi coba di istilahnya di slide itu cobain dari satu deh. Kemudian bikin di ininya tuh. Di Maui atau aplikasi pelomba grafis. Diinterpretasikan gimana? Oh kurang dari satu, oh ini kurvanya lebih dari satu yang itu. Apa maksudnya fungsi ini 1, 3, limit apa mendekati 1, limitnya sama mendekati 1, kurvanya nilainya mendekati 3. Kalau untuk kontinu, jadi kurvanya kontinu dia. Kalau turunan tadi garis singgungnya, kalau garis singgung memiliki garis singgung, maka dia mengurus kurvanya. Kalau dia kurvanya mengurus dia memiliki garis singgung, maka diferensiabel. Bukti diferensiabel memang secara kasar kita bisa lihat di sini mulus, tapi nggak terbukti. Secara kasar mata bisa dilihat aja, kejadiannya dia di diferensiabel. Bukti yang paling kecil itu adalah yang ditulis. Yang tadi Evanson apa? Evanson di kiri sama dengan Evanson enggak. Karena saya kasih contoh yang paling mudah, garis lurus. Kalian nggak bisa membuktikan garis itu lurus walaupun dia pakai penggaris. Betul ya? Kalau garis lurus pakai penggaris, coba tarik garis lurus itu sepanjang bumi ini. Jadi tinggal garis lurus. Ya kan? Nggak bisa dibuktikan garis lurus itu. Yang bisa dibuktikan apa? Pakai persamaan tadi y sama dengan mx plus y. Yang dimaksud dengan garis lurus adalah dia persamaan linear, pangkatnya pangkat satu. Itu yang bisa disebut garis lurus. Tapi dalam kenyataan kalian pakai penggaris, iya di situ lurus, coba tarik enggak. Jadi lingkaran nggak tuh garis lurus begini. Ya, itu contoh. Ya, silakan ada pertanyaan?
X di bawahnya itu tetap X. Kenapa? X yang mana? Yang masih ada nggak di sini? Nih, X yang mendekati 0. Ya, mendekati 0 dari kiri kanan maksudnya ini. 0 dari kiri, 0 dari kanan. Ya, 0 dari kiri, 0 dari kanan. Ini kan 0 ya. Dari kiri ini, dari kanan ada. Kalau bicara limit, udah ketahuan langsung limitnya ada kan? Bicara fungsi, udah fungsi ketahuan ada. Kontinum, versi kontinum. Sama. Diferensiabel, belum tentu. Diferensiabel tadi cuma urusan daripada kurvanya. Gitu. Atau dia memiliki garis singgung. Jadi memiliki garis singgung itu sama artinya dengan kelulusan daripada kurva. Karena kurva yang mulus maka dia bisa dibikin garis singgungnya. Kalau kurva yang patah nggak bisa dibikin garis singgung. Nah ini buktinya kurva yang patah nggak bisa dibikin garis singgung. Kalau kurva yang mulus, nah ini garis singgungnya. Oke, terakhir ya. Saya ada 3 menit. Nah, yang ini. Yang ini udah tadi. Nah, inilah. Yang tidak diferensiabel aja. Yang ini. Ya. Nah, ini saya kasih cara simpelnya aja dulu ya. Di X sama dengan 2. Kalau di X yang lainnya kan pasti dia diferensiabel ya. Pasti dia memiliki fungsi, pasti kontinu, pasti memiliki limit. Kenapa di X sama dengan 2 dicek? Karena dia ada 2 kurva yang berbeda. Itu. Kalau dia tidak terpenuhi, limitnya aja nggak terpenuhi, dia langsung tidak diferensiabel. Dia kayak tahapan gitu. Kan kurvanya aja kan nyambung. Di mana garis singgungnya? Ya kan? Dan kurvanya itu harus nyambung, kontinu. Nah, lalu bisa dicek dan diferensiabel. Level itu fungsi, limit, kontinu, turunan, ya. Nah, cara tingkatnya adalah turunkan aja dengan rumus tadi. Kalau fx, f aksen x-nya sama dengan 2x di bawah, di atas, yang di bawah f aksen x-nya dengan 2, x-nya sama dengan 2. Itu beda ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti dia tidak diferensiabel. Itu cara cepatnya tuh. Rumus apa? Turunan. Rumus turunan tadi y sama dengan ax pangkat n, y aksennya a kali n kali pangkatnya x pangkat n min 1. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba pakai tadi limit satu aja ya. F aksen 2 gitu kan. Limit x mendekati 2, di bawahnya x min 2 gitu kan. Di atasnya fx dikurangi f2. Saya coba yang satunya aja ya. Yang dari kiri yang ini. Berarti limit x mendekati 2 dari kiri gitu ya. Min 1. Kuadrat min 1. F2-nya berarti 1 kuadrat dikurangi 1 0 ya. Sorry. Dikurangi berapa? 2 ya. 2 kuadrat 4 dikurangi 1 3 ya. 3 berarti langsung aja ya. X kuadrat min 4 x min 2. X plus 2 x min 2. Coret x min 2. 2 plus 2 yaitu m. Sama nggak dengan ini? Sama ya. Yang bawahnya dicoba sendiri hasilnya berbeda maka dia tidak diferensiabel. Ya kan lihat soalnya. Kalau teman-teman nggak bisa yang panjang tadi kan sudah ada jawaban. Berarti ada jawaban akhir kan yang penting. Berarti dia hafalkan itu. Ya kalau pilihan ganda kan nggak perlu cara. Oh ya kan? Di LMS ini kan nggak perlu cara kan? Itu kalian tahu jawaban nya ada. Nah, gambarnya ya, gambarnya satu ya kita lihat ya. Gambarnya y sama dengan x kuadrat min 1, y sama dengan
2x min 1. Nah, satu lagi gambarnya aja sebagai penutup ya. Y sama dengan x kuadrat min 1 kemudian Y sama dengan 2x min 1 ya. Y sama dengan 2x 1. Tadi titiknya di X sama dengan 2. Nah, ini kah? Bukan ya? Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Di X sama dengan 2 tadi. Nih. Ya, yang pertama persamaan kuadrat, berarti yang merah ini. Begini. Begitu ketemu X sama dengan 2, dia ganti yang biru. Nah, ini disebut patah dia. Runcing lah kalau kita bikin itu runcing ya. Kenapa ada 2 titik? Iya. Dipotong aja. Kalau pengen di sini di boleh, tapi kan X-nya berapa? 0 ya. Kamu boleh bikin di X sama dengan 0 di satu lagi. Iya, ini 1. Ya. Ya, itu aja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bagi yang belum paham silakan bisa ditonton ya. Jadi reportnya presensi sudah